guys, nah saat ini kami dari kelompok akan presentasi mengenai determinan sosial dalam kesehatan masyarakat untuk mata kuliah ilmu sosial perilaku dengan dosen pengajar Bapak Dr. Victor Pasca Kalawat Lengkong SEMSI. Namun sebelumnya, yuk kita kenalan dulu sama kelompok kami dengan saya Francisca Sengka, ada Grace Munaisehe, Kayanti Erawati, dan Kak Desi Potimau. Oke, jadi yang menjadi latar belakang topik ini di mana determinan sosial dalam kesehatan masyarakat adalah faktor-faktor non-medis yang mempengaruhi hasil kesehatan dari masyarakat. Nah, dimulai dari kondisi saat orang dilahirkan, tumbuh, bekerja, hidup, dan menua, dan rangkaian pengaruh yang kuat dan sistem yang luas. Dalam suatu negara, baik negara maju maupun berkembang, kesehatan dan penyakit mengikuti status sosial. Semakin rendah posisi sosial ekonomi, semakin buruk kesehatannya. Nah, ada beberapa alasan mengapa determinan sosial kesehatan menjadi lebih penting. Yang pertama, ilmu sosial memiliki gambaran terhadap fenomena kedokteran yang menyebabkan victim blame atau perilaku menyalahkan korban. Yang kedua, Dinas Kesehatan membuat berbagai program untuk kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, akan tetapi masih memiliki keterbatasan untuk menciptakan kondisi yang sehat. Selanjutnya, determinan sosial memiliki dua sisi, yaitu penduduk dan industri. Pola penyakit secara epidemiologis di Indonesia terindikasi meningkat kompleksitasnya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Fokus dalam determinan sosial mengetahui peran dari dinas luar sektor kesehatan seperti sektor-sektor pembangunan lain. Penyakit sosial determinan memiliki pendapat bahwa biji penyakit mulai tumbuh di kondisi sosial dan lembaga politik yang menjadi starting point penyakit bertumbuh. Pihak dari kesehatan masyarakat lebih fokus melihat orang dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan. Untuk konsep SDH berdasarkan tipe kekuatannya, ada medical determinants of health memiliki kekuatan lebih besar dalam kebijakan dikarenakan pembuatan kebijakan lebih memilih a quick fix policy approach yang berfokus pada tingkat tubuh manusia. Yang berikut, social determinants of health memiliki kesulitan lebih besar karena harus berurusan dengan stakeholder politik dan ekonomi dari berbagai tingkatan sampai pengaruhnya di tingkat internasional. Berikut comprehensive primary health care, yaitu mengacu pada upaya membuat healthcare tidak terfokus pada kondisi setelah sakit yang berhubungan dengan social determinant. Yang berikut health in all policy atau HIAP berlawanan dengan prinsip kesehatan dari penyebab sosial dari sektor-sektor pembangunan yang dalam mendukung dan melawan proses kejadian penyakit. Dan yang berikut down and upstream policy, yaitu pembagian arah kebijakan yang dibawa ke arus hilir. Oke, selanjutnya adalah contoh tentang kebijakan hilir dan hulu yang terkait dengan bidang kesehatan. Ada beberapa isu yang berkembang di dalamnya. Yang pertama ada isu merokok, kemudian malnutrisi dan penyakit infeksi umum. Dan ada beberapa kebijakan yang dikembangkan, antara lain kebijakan atas dan kebijakan bawah yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan pada bidang kesehatan terkait isu-isu tersebut. Selanjutnya, kerangka sosial penyakit dikembangkan oleh David Wenner. Dari ilustrasi gambar dijelaskan bahwa mengapa orang tidak membuat jembatan. Ya, berikut ini adalah beberapa pertanyaan penting dalam memahami konsep determinan sosial. Yang pertama adalah kondisi sosial, kemudian adanya jurang. Kemudian pertanyaan berikut adalah mengapa mereka menolong di tengah jurang dan mengapa tidak membuat jembatan. Kemudian apa saja alternatif dari jembatan? Apakah penduduk di kanan jurang sengaja tidak peduli dengan orang yang jatuh ke jurang dan mengapa sulit untuk membuat jembatan? Beberapa kondisi sosial dalam determinan kesehatan sosial, yaitu yang pertama kanker paru dan merokok, yang kedua tuberkulosis dan kemiskinan, yang ketiga kebijakan unsep seks, yang keempat praktek unsep seks. Keadilan sosial dalam kesehatan, yaitu yang pertama pandangan individual capability, beranggapan bahwa penderita bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri dikarenakan dia secara sadar memilih perilaku tertentu, sedangkan orang yang berpandangan secara social justice beranggapan bahwa orang sakit karena situasi di luar tanggung jawabnya. Yang berikutnya kesehatan ibu dan anak secara global menjadi fokus utama Millennium Development Goals. Kesimpulan dalam makalah ini yang pertama, determinan sosial kesehatan menjadi lebih penting karena pembuat kebijakan yang berfokus pada tingkat tubuh manusia daripada pada kesehatan dan lingkungan pasien. Yang kedua, fokus dari
Determinan sosial penyakit adalah untuk mengetahui peran di luar sektor kesehatan terhadap pengaruh kebijakan kesehatan. Yang ketiga, pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan masalah secara efektif yang membahas kebijakan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pandangan mengenai keadilan sosial dalam sudut pandang individual capability. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, demikian paparan singkat kami tentang determinan sosial dalam kesehatan masyarakat. Semoga konten video dapat memberi manfaat bagi yang tertarik mempelajari tentang determinan sosial dalam kesehatan masyarakat. Terima kasih.